Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini anak-anakku yang saya cintai, hari ini kita belajar tentang tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 2 ya. Itu kita lihat pada halaman 65. Di situ ada gambar ya, gambar beberapa tempat ibadah ya. Yang pertama itu ada gambar masjid. Gambar masjid itu tempat ibadahnya umat Islam. Terus gambar kedua itu adalah gambar gereja. Itu tempat ibadahnya orang Kristen. Terus yang ketiga itu adalah gambar candi. Tempat ibadahnya orang yang beragama Hindu. Yang keempat itu adalah tempat ibadahnya orang yang beragama Buddha, yaitu wihara. Kemudian yang terakhir itu adalah kelenteng ya, tempat ibadahnya orang yang beragama Konghucu. Nah, anak-anakku yang saya cintai, yang pertama itu adalah agama Islam ya. Agama Islam itu punya cara beribadah, punya hari raya ya, punya hari raya. Hari rayanya namanya Idul Fitri. Jadi masing-masing agama ada hari rayanya ya. Agama Kristen hari rayanya Natal. Agama Hindu hari rayanya namanya Nyepi. Kemudian agama Buddha hari rayanya namanya Waisak. Terus agama Konghucu hari rayanya namanya Tahun Baru Imlek. Nah, mari kita kembali kepada yang pertama, yaitu agama Islam ya. Agama Islam mempunyai beberapa hari raya seperti hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha ya. Tapi yang paling besar itu adalah hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri ini dilakukan setelah bulan Ramadan ya. Nah, Islam ini kita perlu mengenal ya, bahwa agama kita itu sebenarnya agama yang paling banyak popularitasnya di Indonesia. Kalau menurut data Global Religious Future, itu pada tahun 2010, umat Islam itu sampai mencapai 87%. Coba, hampir 90% dari populasi jiwa yang ada di Indonesia ya. Nah, itu sampai 87%. Nah, itu ada berapa jiwa, ada berapa orang, itu banyak banget ya, sampai mencapai 209 mencapai 209,12 juta jiwa. Jadi 209,12 juta jiwa. Nah, bahkan pada tahun 2020 ini terakhir nih, penyelidikan terakhir pada tanggal 25 September 2019 ya, anggaplah perhitungan 2020 ya. Itu sampai mencapai 229,67 juta jiwa. Sekian banyak itu orangnya. Ya. Nah, kita ini harus bersyukur ya. Bahkan jangankan di Indonesia, bahkan penduduk terbanyak yang beragama Islam di dunia ini, yang agama yang terbanyak ya, agama yang terbanyak di dunia ini itu malah adalah orang-orang Islam. Itu terbanyak ya. Itu sampai mencapai 24%, jadi hampir seperempat daripada dunia penduduk yang beragama Islam. 1,8 miliar, bayangin aja ya, penduduknya orang yang beragama Islam itu sendiri di dunia ini sampai 1,8 miliar orangnya ya. Jadi kita harus bangga, kita harus bersyukur bahwa agama Islam itu, agama yang kita anut itu adalah agama yang paling banyak penduduknya. Itu merupakan salah satu bukti bahwa kebenaran itu sebenarnya ada pada pihak Islam ya.
agama yang paling benar itu adalah agama Islam. Allah juga kan sudah mengungkapkan di dalam firman-Nya bahwa inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling mulia, yang paling diridhoi, yang paling diakui di sisi Allah itu adalah agama Islam. Ya. Nah, sekarang kita sudah mengerti tentang agama Islam. Idul Fitrinya itu adalah pada tanggal 1 Syawal ya. Sesudah kita merayakan bulan Ramadan, di situ langsung besoknya kita melaksanakan Idul Fitri. Nah, kemudian yang kedua, agama Kristen. Agama Kristen ini hari rayanya disebut Natal. Pernah dengarkan Natal? Orang Kristen itu merayakan Natal. Natal itu pada tanggal 25 Desember ya. Itu adalah hari lahirnya Isa Al-Masih menurut mereka ya. Nah, Natal ini kalau Kristen itu tempat ibadahnya namanya gereja ya. Kemudian yang ketiga, agama Hindu. Agama Hindu itu kalau tempat ibadahnya agama Hindu itu sebenarnya adalah wihara. Tapi hari rayanya namanya nyepi, itu bukannya pergi ke wihara tapi menyepi di rumahnya atau di mana saja harus menyepi. Maksudnya tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak benar-benar sangat penting. Jadi hanya berdiam diri di rumah itu untuk mensucikan jiwanya. Jadi selama sekali setahun. Kalau tadi orang Islam itu kalau kita ya orang Islam mensucikan diri itu, membersihkan jiwa itu kan kita 5 kali sehari. Kalau kita 5 kali sehari setiap sholat kita mensucikan diri, membersihkan jiwa kita. Sedangkan orang Kristen 1 kali setahun yaitu Natal. Orang Hindu juga sekali setahun yaitu nyepi, berdiam diri di rumah ya, tidak boleh melakukan kegiatan, bahkan lampu pun kalau perlu dimatikan ya. Itu dari jam 6 pagi sampai besoknya lagi, jadi harus 24 jam dilaksanakan. Kemudian agama Buddha. Agama Buddha itu tempat ibadahnya namanya candi. Kalian tahu kan candi terbesar di Indonesia? Ya, bahkan terbesar di seluruh dunia itu adalah Candi Borobudur ya. Itu kalau hari rayanya agama Buddha namanya hari raya Waisak. Kemudian yang kelima adalah agama Konghucu. Agama Konghucu itu hari rayanya adalah Imlek. Nah, pas lagi tahun baru Imlek, tahun baru menurut orang Cina, disitulah mereka punya hari raya ya. Bukan tahun barunya Indonesia, tapi dia punya tahun baru sendiri. Ya, disitulah hari raya orang yang beragama Konghucu ya, orang-orang Cina. Ini adalah agama yang terakhir diakui di Indonesia. Sebenarnya sudah lama ada, cuma belum diakui oleh pemerintah. Nah, sekarang ini agama Konghucu itu sudah diakui ya, sejak pemerintahan Gus Dur ya. Nah, inilah 5 agama yang harus kita ketahui yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita ditanya, ada berapa agama di Indonesia? Ada 5. Yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Kalau ada yang bilang, tidak, agama di Indonesia itu ada 6. Ada 6, gimana caranya bisa ada 6? Agama apa? Nah, kalau bilang ada 6 berarti yang dimaksud di situ adalah agama Kristen. Agama Kristen itu terbagi 2, yaitu agama Protestan dan agama Katolik ya. Semuanya Natal, sama-sama Natal pada tanggal 25 Desember. Ya, demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan semakin menguatkan iman kita, semakin kita mensyukuri bahwa kita ini beragama Islam, semakin kita yakini agama kita adalah agama yang
paling baik, yang paling mulia di sisi Allah, yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita tahu bahwa kitab suci kita itu adalah kitab suci yang benar-benar suci karena belum pernah berubah, tidak pernah berubah sampai akhir zaman. Apa yang kita dapatkan sekarang seperti itulah yang didapatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.